Dalam forum konsultasi publik atau FKP ini, Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung Marsono juga memberikan sambutan serta arahan terkait kebijakan pemerintah jangka menengah dan jangka pendek yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Kalau kita melihat satu panggung, Pak Bupati adalah dirijennya, orkestra sticknya adalah Bapak Bupati. Maka kami yang dalam hal ini adalah mewakili dari kelembagaan DPRD, kami harus tegak lurus mendukung, berada di samping dan di belakangnya beliau. Tetapi akan lebih romantis lagi ketika ada filosofi orang kampung desa atau gunung bilang, yang Pak Bupati juga sering tahu, ing madya mangun karso. Itu yang pertama ing ngarso sung tulodo dulu. Kalau saya ing madya, karena yang ing ngarso itu kan Bapak Bupati, saya di tengah-tengahnya aja. Ing madya mangun karso tuturi handayani. 3 kalimat ini ya saya pikir lebih penting, karena ketika tidak adanya stabilitas harmonisasi, saya nggak yakin proses pembangunan ini nggak bisa berjalan. Karena problematika, saya sering intermezzo pakai bahasa kampung, bahasa kaki lima dengan teman-teman OBD, saya guyonan. Eksekutif kalau ketemu legislatif, performanya agak smile dikit dong, cool, care. Kalau eksekutif sama legislatif agak bertutut gitu ya, rakyatnya susah Bapak. Jadi ketika ada Mbak Susi, Mas Asrori, saya ketemu Mas Erwin, Mas Gianto, Mbak Wati, di manapun berada, smile, care, gimana friend kabarnya, gimana kebijakannya, yang di bawah nyambung enak. Maka di forum, di podium ini saya nggak akan bicara teknis, karena teknisnya saya yakin saya bukan tupoksinya. Teknisnya adalah Mas Hari, Mas Erwin, terutama dalam dirijennya adalah beliau Pak Bupati yang pegang stick. Bagaimana ini simfoni jadi indah seperti lagunya Bob Tutupoli. Itu. Kalau itu menjadi sebuah lagu yang enak, kebijakan kita akan benar-benar dinikmati oleh rakyat. Yang dikatakan Pak Bupati jargonnya yang mulai kemarin saya selalu mendampingi beliau, ayem, tentrem. Kalau 2 kalimat udah nyambung, baru mulyonya datang. Kalau udah mulyo datang, berarti nanti Pak Bupati bisa menata satu konstruksi kebijakan pembangunan mulai dari hulu sampai hilir, selesai paripurna, kerjanya ikhlas, cerdas, tuntas, kerja cepat, cermat, hebat. Itu saja. Kalau ini nggak dikomunikasikan secara bagus, dan saya selalu tegak lurus dimanapun mulai Pak Bupati bicara, kita lepas dari COVID, walaupun hari ini agak sedikit landai, tapi kewaspadaan terus. Pak Bupati mengambil kebijakan, udah Pak Bupati, selama ini ada regulasinya terjaga, saya akan tegak lurus berada di samping Pak Bupati, karena kami adalah sebuah lembaga yang harus melengkapi pemerintahan daerah Tulung Agung. Legislatif sama eksekutif itu kayak istilahnya bapak saya kan suami istri. Kalau suami istri ketemunya bertutut kan susah banget. Gimana masaknya, gimana sarapannya, gimana mikir anak dan sekitarnya. Saya pikir itu nggak beda jauh dengan itu, cuman kecil ini. Bupati Tulung Agung Marioto Biro memberikan sambutan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus bertanggung jawab bersama antara pemerintah dengan lembaga legislatif maupun eksekutif. Mengingat bahwa RPD menjadi pedoman penyusunan rencana strategis Renstra perangkat daerah Kabupaten Tulung Agung tahun 2024-2026 dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD sebagai acuan dilaksanakan, yang tentu saja harapan kita bisa dilakukan secara konsisten selaras sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian sebagaimana disampaikan dalam amanat pasal 57 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan di daerah, bahwa pelaksana pemerintahan di daerah itu adalah bupati dengan perangkatnya beserta DPRD. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan oleh
Pak Ketua DPRD dan khususnya dengan seluruh komisi kita sudah sepakat, yang dimintakan satu kesepakatan agar tetap berkesinambungan masalah ini. Dikatakan bahwa pelaksana pemerintahan itu harus kita bertanggung jawab bersama antara pemerintah daerah yang dikenal dengan eksekutif dengan DPRD yang dikenal dengan legislatif. Nah, ini perlu sebuah satu kebersamaan. Jadi bahasanya Pak Ketua itu kan satset wadut bret. Tapi oleh satset wadut bergetek ini berat. Oleh karena itu dibahas. Perbedaan dalam pendapat adalah sesuatu hal yang kewajaran, inilah demokrasi, tapi kebersamaan adalah merupakan sinergitas yang memang harus diwujudkan. Ini satu hal yang dipahami. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan tentu saja mengalami satu dinamisasi. Rancangan RPD Kabupaten Tulungagung 2024-2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai target utama pencapaian program dan kegiatan. Bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik ini nantinya dapat memberikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Dan tentu saja kami mengajak kepada peserta forum untuk tidak hanya berpikir normatif, akan tetapi harus kita berpikir cerdas, inovatif, kreatif, yang dapat melakukan lompatan-lompatan capaian target kinerja. Yang tentu saja harus kita ingat bahwa Tulungagung adalah milik kita bersama yang harus kita jaga secara bersama-sama. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, forum konsultasi publik rancangan RPD Kabupaten Tulungagung tahun 2024-2026 dan rancangan awal RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Diharapkan momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta forum konsultasi publik, sehingga mereka memiliki pedoman kebijakan yang merupakan hasil kesepakatan dan telah disusun secara bersama-sama, seperti yang disampaikan oleh Bupati Tulungagung. Kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan dalam rangka membuat kesepakatan penyusunan RPD, rencana pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan daerah RPD dan KPD. Nah, hal ini perlu dilakukan karena bahwa di mana masa jabatan kepala daerah itu akan berakhir pada tahun ini, yang tentu saja kita harus segera menentukan rencana pembangunan daerah maupun rencana pelaksanaan pembangunan daerah. Nah, kegiatan pembangunan daerah ini ditentukan karena kami akan berakhir ini, nanti hal ini adalah merupakan pegangan dari pejabat karena tenggang waktu pemilihan kepala daerah bisa akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024, sehingga ketika kami bulan Oktober nanti habis, ada waktu jeda setahun ini bahwa PJ itu harus memakai pedoman kebijakan rencana strategis pembangunan daerah. Maka itu yang sudah merupakan hasil kesepakatan yang disusun secara bersama-sama, baik dengan DPRD selaku pasangan, juga ada tokoh masyarakat dari perguruan tinggi, LSM, juga teman-teman dari media yang ikut memberikan masukan guna pegangan pejabat bupati untuk tahun 2000 ini pegangan ini 2024 sampai 2026.